Detak merupakan aplikasi kesehatan khususnya terkait penyakit jantung. Aplikasi ini dikembangkan untuk penderita maupun bukan penderita penyakit jantung yang bertujuan agar pengguna memperoleh kemudahan dalam menjangkau informasi perujukan layanan kesehatan terdekat. Selain itu, aplikasi ini juga berguna untuk mendukung atau menciptakan perilaku kesehatan yang lebih baik dengan cara memperoleh informasi kesehatan jantung, sistem pemantauan, serta rehabilitasi. Caranya mudah sekali untuk mendapatkan aplikasi Detak ini. Yang pertama, buka Play Store, tulis Detak C, kemudian klik download atau unduh. Jika sudah terdownload, buka aplikasi Detak, kemudian daftarkan pengguna dengan menuliskan nama, jenis kelamin, data lahir yaitu tanggal, bulan, dan tahun, alamat, serta nomor telepon yang bisa dihubungi, kemudian klik daftar. Selanjutnya, aplikasi akan mengarahkan untuk melengkapi data profil pengguna secara lengkap. Pengguna dapat melengkapi data profil kemudian submit untuk menyimpan. Pada aplikasi ini tersedia banyak fitur. Yang pertama, tombol profil untuk mengedit data diri yang sudah diisi oleh pengguna. Yang kedua, tombol hubungi kami untuk mendapatkan layanan gratis berupa konsultasi kesehatan. Yang ketiga, tombol pusat layanan. Fitur ini berguna untuk memperoleh informasi daftar layanan kesehatan atau rumah sakit jantung terdekat daerah pengguna. Yang keempat, tombol pengingat atau alarm kesehatan. Fitur ini berfungsi untuk mengatur waktu, misalnya kunjungan poli, dengan cara klik tombol tambah dan sesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, juga terdapat alarm minum obat yang dapat disesuaikan dengan jam konsumsi obat. Yang kelima, tombol perawatan. Fitur ini disediakan untuk membantu pengguna melakukan perawatan mandiri. Jika pengguna memiliki riwayat hipertensi atau tekanan darah tinggi, pengguna dapat memasukkan tekanan darah terakhir atau tekanan darah biasanya. Jika memiliki riwayat, maka dapat dicentang pada kotak riwayat, kemudian klik proses. Selain itu, akan muncul tampilan monitoring hasil penilaian, monitoring tekanan darah, rekomendasi aktivitas, laporan natrium atau konsumsi garam, dan obat yang dikonsumsi setiap harinya untuk dilakukan pemantauan. Pengisian natrium dapat diisi dengan memasukkan semua jenis makanan yang dikonsumsi, jumlah dalam bentuk gram per harinya. Setelah itu, akan muncul kandungan garam dalam makanan per harinya. Hal ini bertujuan agar konsumsi garam makanan setiap harinya tetap terkontrol dengan baik. Kemudian, jika pengguna rutin konsumsi obat tekanan darah tinggi, maka dapat memasukkan nama obat yang dikonsumsi beserta dosis dan aturan minumnya. Jangan lupa klik simpan jika sudah selesai mengisi. Selain itu, juga tersedia fitur untuk pemantauan kadar gula. Selanjutnya, untuk fitur rehabilitasi, pengguna dapat memperoleh informasi rekomendasi aktivitas fisik. Caranya dengan mengklik tombol tambah, masukkan usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan jarak tempuh berjalan yang biasa dilakukan dalam kesehariannya atau berdasarkan hasil pemeriksaan. Setelah itu, akan ditampilkan informasi terkait jarak latihan fisik maksimal, durasi atau lama latihan fisik, frekuensi latihan fisik per minggu, denyut nadi optimal, serta rekomendasi aktivitas fisik. Pada rekomendasi aktivitas fisik ini, pengguna dapat mengisi aktivitas yang boleh dilakukan dengan hati-hati, tidak boleh dilakukan, dan keluhan yang muncul setelah melakukan aktivitas tersebut. Selain itu, juga terdapat catatan penting setelah dilakukan penilaian aktivitas fisik sesuai dengan kondisi pengguna. Terdapat cara mengukur nadi yang dapat dilihat dengan mengklik tombol biru. Jika sudah selesai melakukan pengisian, jangan lupa untuk klik tombol simpan rekomendasi. Yang keenam, tombol lapor gejala. Fitur ini dapat digunakan jika pengguna merasakan atau muncul gejala-gejala yang mengarah ke penyakit jantung. Ingat, pengisian ini tidak untuk mendiagnosis atau menyatakan bahwa pengguna mengalami serangan jantung. Akan tetapi, aplikasi ini akan mengarahkan pengguna ke fasilitas kesehatan yang tepat berdasarkan gejala yang dilaporkan. Yang ketujuh, berita terbaru. Klik tulisan semua untuk menampilkan hasil informasi secara keseluruhan. Pengguna dapat membaca, menyimpan, serta membagikan informasi atau berita terbaru. Di antaranya, penjelasan terkait sindrom koroner akut atau penyakit jantung, faktor resikonya, serta tips kesehatan. Informasi yang disajikan berupa artikel atau tulisan singkat, disertai dengan gambar dan penjelasannya, serta video menarik lainnya.